warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas 12 AK2 akan mempresentasikan proposal produk fermentasi kami, yaitu tape ketan hitam. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proses pengkloningan kultur jaringan. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian tape ketan? Yang kedua, bagaimana proses fermentasi pada tape ketan? Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan tape ketan? Yang keempat, apakah pemanfaatan dari tape ketan? Dan yang kelima, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pembuatan pada tape ketan? 1.3 Tujuan. Adapun tujuan-tujuan dilaksanakannya penelitian bioteknologi fermentasi ini. Di antaranya, 1. Untuk mengetahui definisi dari tape ketan. 2. Untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi pada tape ketan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan tape ketan hitam. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat dari tape ketan hitam. Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan tape ketan hitam. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Pengertian tape ketan. Tape merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama orang Sunda. Tape ini dibuat dengan cara difermentasikan selama 2-5 hari dengan bantuan bakteri Endomycophis fibuligea. 2.2 Ragi tape. Ragi atau fermen merupakan zat biasa dimanfaatkan untuk fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae. Ada dua jenis ragi yang ada di pasaran, yaitu padat dan kering. Jenis ragi kering ini berbentuk butiran-butiran kecil, dan ada juga yang berupa bubuk halus. Jenis ragi yang butirannya halus dan berwarna kecoklatan ini umumnya digunakan dalam pembuatan kue, sedangkan ragi padat biasanya berbentuk bulat pipih dan biasanya sering digunakan dalam pembuatan tape. 3. Strategi pelaksanaan. 3.1 Waktu dan pelaksanaan. A. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk membuat tape ketan hitam adalah kurang lebih 5 hari. B. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan pembuatan tape ketan hitam ini dilakukan di rumah. 3.2 Teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan usaha pembuatan tape ketan hitam ini meliputi tahap yaitu 1. Penyiapan bahan dan peralatan. Ada dandang, kompor, panci, pisau, sendok dan entong, tampah, tompo, cupi, daun pisang, beras ketan hitam 1 kg, ragi 1 bungkus, dan air secukupnya. 2. Langkah-langkah pembuatan tape ketan hitam adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci beras ketan sampai bersih. Yang kedua, rendam ketan kurang lebih 8 jam. Kemudian tiriskan dan nyalakan kompor, lalu dandang disimpan di atasnya. Yang ketiga, masak air di dandang sampai mendidih. Lalu masukkan ketan yang sudah dicuci bersih, tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, angkatlah ketan dan letakkan di tompo. Lalu, cuci ketan tersebut dan tiriskan. Setelah itu, direbus lagi selama 30 menit. Setelah matang, kemudian angkatlah ketan dan tuangkan ke tampah. Kemudian diratakan. Tunggu sampai ketan dingin. Lalu, parutlah ragi dan taburkan di atas ketan hingga merata. Campurlah ketan dan ragi hingga merata. Siapkan daun pisang yang telah dibersihkan dan dipotong rapi sesuai kebutuhan.
Letakkan daun pisang di atas pani. Dan yang selanjutnya, masukkan ketan yang sudah tercampur ragi ke dalam panci dilapisi daun di atas ketannya. Terus, tutuplah ketan yang dilapisi daun pisang dengan tutup panci serapat mungkin. Setelah itu, simpan tape kira-kira 2 hari 2 malam sampai ketannya matang. Dan yang terakhir, tape siap dihidangkan. 3.3 Target produksi dan pemasaran. A. Target produksi kegiatan usaha pembuatan tape ketan hitam ditargetkan akan menghasilkan 50 tape ketan yang berkualitas baik dengan ukuran 20 gram dan harga jual per bungkus yaitu Rp1.000. Sehingga kegiatan ini dapat dirinci sebagai berikut. 50 bungkus dikali Rp1.000 sama dengan Rp50.000. 4. Analisa SWOT. 4.1 Kekuatan. Yang pertama, bahan bakunya mudah didapat. Yang kedua, harga tape ketan hitam sehat ini cukup terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga menurunkan kolesterol karena adanya kandungan asam laktat. Yang keempat, tape ketan hitam ini juga mengandung zat besi yang sangat berguna bagi pembentukan sel darah merah atau erosit, sehingga terhindar dari penyakit anemia. 4.2 Kelemahan. Yang pertama, dalam membuat tape ketan hitam ini agak sulit. Semua langkah pembuatannya harus bersih dan benar, karena jika tidak bersih dan benar, tape ketan akan gagal. Yang kedua, tidak dianjurkan untuk anak-anak, kaum balita, dan penderita HIV-3. Yang ketiga, bila mengonsumsi tape berlebihan akan menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan sistem pencernaan. 4.3 Peluang. Yang pertama, tape ketan hitam merupakan makanan yang sering kita jumpai saat hajatan, lebaran, ataupun saat perayaan lainnya. Yang kedua, tetapi banyak juga orang yang menyediakan makanan ini sebagai cemilan pada hari-hari biasa. Yang ketiga, tape ketan hitam ini pun banyak disukai dari berbagai kalangan, dari remaja, dewasa, dan juga orang tua. Dan yang keempat, berbagai manfaat yang dimiliki tape ketan hitam ini seperti asam laktat dan zat besi yang sangat bagus bagi penikmatnya. 4.4 Ancaman. Sudah banyak orang yang sangat ahli dalam pembuatan tape ketan hitam ini dengan rasa tape yang sangat sesuai tingkat kemanisannya. Walaupun disukai dari berbagai kalangan, tape ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Bab 5. Modal dan analisa usaha. 5.1 Modal. Modal usaha pembuatan tape ketan hitam yang berasal dari dana kami berdua. 5.2 Rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama, beras ketan hitam yang banyaknya 1 kg itu Rp 25.000. Yang kedua, ragi 1 bungkus. Harganya 3.000 dan jadi jumlah biaya produksinya adalah 28.000. 6.1 Penutup. Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal usaha ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada, hilang. Apanya? Videonya? Oh iya? Iya. Berarti nggak otomatis atau gitu? Iya, gak otomatis.